Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat kaca film yang masih dalam tahap belajar, kemarin ada yang masih bertanya nih, kaca filmnya tuh bintik-bintik terus, kenapa ya? Oke, coba sekarang kita ulas bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Simak videonya secara detail, dengarkan secara berulang, lalu praktekkan. Oke? Jadi yang pertama yang mempengaruhi kaca filmnya bintik-bintik itu ketika kita membuat polanya tidak dilap. Jadi banyak debu di sini menempel di permukaan kaca filmnya ya. Makanya kita harus pastikan permukaan kacanya ini bersih sebelum kita membuat pola. Ini yang saya buat praktek mobil Brio. Untuk membuat pola mobil Brio bagian belakang, itu kita buat polanya, kita geser ke belakang ya. Seperti ini, kurang lebih ini 1 cm nggak apa-apa lah teman-teman. Diukur ya teman-teman ya. Karena ini sempit, bagian sini sempit. Setelah itu kita turunkan, suka-suka boleh 1 cm nggak apa-apa. Setelah itu kita tekan supaya nggak geser-geser, barulah kita turunkan kaca filmnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita rapikan, kita potong bagian atas supaya rapi. Oke, silakan dirapikan di media kaca cermin atau kaca bekas, terserah teman-teman ya. Jika masih ada yang kurang rapi, silakan dirapikan lagi. Kalau teman-teman menggunakan media kacanya secara langsung seperti ini, pastikan cutternya itu betul-betul tajam dan tekanannya harus kita pelajari dahulu supaya terhindar dari baret ya. Oke, ini pembuatan pola sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pemasangan. Oke, ini kacanya sudah tak bersihkan teman-teman. Kita lanjut ke pemasangannya ya. Jadi yang teman-teman maksud kemarin itu kurang spesifik ya pertanyaannya. Bagian bintiknya itu sebelah mana? Sini atau sini atau bagian bawah atau bagian atas atau secara keseluruhan tapi merata tapi dikit-dikit gitu. Nah, jadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kalau bintiknya bagian sini berarti debu berasal dari sini, begitupun sisi sebelah sini ya. Nanti kalau bagian bawah tentu ini disebabkan oleh bludrunya, maka itu solusinya kita buka door trimnya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk bagian atas dan bagian samping kita bahas sambil bekerja. Dan jika itu secara merata, berarti ada dari air kemungkinannya, karena airnya itu nggak pakai filter. Ini saya pakai filter, hidungnya ini ya. Nih, pakai filter. Setelah itu kita gunakan air aqua, jangan air sumur ya. Nah, dan setelah itu ruangan juga pengaruh. Kalau teman-teman ruangannya itu terbuka, berpotensi bintik-bintik secara merata. Solusinya ya pasang dari dalam ya, di dalam mobil jika kondisi ruangannya berdebu. Tapi ini di sini karena lembab, saya rasa ini masih oke ya. Oke, coba kita pasang ya. Nah, satu lagi, gunakan tisu, jangan kain seperti ini ya. Kenapa? Kalau kain itu ada pasir di kainnya, terus kita buat lap ini, otomatis debu yang ada di kain berpindah ke sini ya. Setelah itu pindah ke kaca, jangan. Sedangkan tisu itu selalu yang baru. Oke, kita bersihkan dulu. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, bagian dalamnya karet bersihkan dulu menggunakan kain, nggak apa-apa. Ini tadi sudah saya bersihkan sebelumnya, jadi saya rasa aman ya. Oke, ulang sampai 2 kali atau 3 kali untuk membersihkannya seperti ini ya. Dan untuk area yang tidak terjangkau, silakan gunakan scraper kecil seperti ini untuk menjangkau area bagian dalam ya. Jika kondisinya terbuka door trimnya, silakan teman-teman nggak usah dinaikkan sampai mentok.
kasih jarak aja supaya tidak menempel ke karet ya kacanya ya. Oke, ini tidak sampai mentok. Atau jika teman-teman ingin mentok nggak apa-apa. Nah, supaya debunya itu nggak masuk jika teman-teman masangnya dari dalam mobil dan di luar ruangan. Oke, ini saya kasih contoh kacanya yang mentok ya. Jadi jika teman-teman mengalami kesulitan karetnya rapat, silakan dibuka door trimnya. Itu saya rasa lebih aman. Saya buka plastiknya dulu. Ini kaca film yang saya gunakan merek 3M Black Beauty, teman-teman. 3M Black Beauty. Oke, kita tempel. Ingat, karena door trimnya ini udah terbuka, maka kita bisa menggelembungkan kaca filmnya di bagian tengah seperti ini ya. Nah, digelembungkan bagian tengah itu lebih aman. Seperti ini, supaya bagian tepinya ini tidak terlipat. Barulah kita turunkan. Nah, kita turunkan seperti ini teman-teman ya. Nah, karena ini area bagian atas sudah menempel di karet, silakan dilap. Jadi jika teman-teman mengalami bintik-bintik di bagian atas, ini solusinya ya. Kalau bagian bawah dibuka door trim, bagian atas seperti ini solusinya. Setelah itu kita sesuaikan jaraknya sesuai yang teman-teman inginkan, asal rapi, asal tidak terlalu renggang ya. Kalau terlalu renggang jelek. Sambil kita intip dari luar, apakah sudah merapat? Oh, ternyata ini sudah. Nah, jika mengalami bintik-bintik di bagian samping, seperti ini caranya teman-teman ya. Silakan teman-teman tarik bagian sampingnya ke bawah atau ke atas. Boleh ke bawah, boleh ke atas, silakan. Nah, yang penting jangan ke samping, karena kalau ke samping airnya nanti lari ke samping, setelah itu kembali lagi ke tengah, itu yang membawa debu. Nah, jadi hindari air yang mengalir ke samping. Oke, ini sudah selesai. Kita ratakan menggunakan scraper. Di sini saya gunakan scraper 3M. Squeeze. Kenapa ini tidak baret ketika saya gosok menggunakan ini? Karena ketika membuat pola dari luar tadi saya lap sampai bersih. Jadi kemungkinan besar terhindar dari pasir. Nah, untuk bagian samping sudah aman ya. Jadi mobil apapun jika teman-teman mengalami bintik di samping, berarti ada kesalahan ketika mendorong airnya. Oke, ini udah kuat, saya naikkan ke atas sampai mentok, baru kita selesaikan bagian bawah. Tentu bagian bawah tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, bagian bawah tidak ada masalah karena door trimnya dilepas. Oke, coba kita cek dari luar ya hasilnya. Oke, coba kita tutup teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian sini tentu aman karena ya seperti tadi ya, bagian bawah pasti aman dan bagian samping juga aman. Oke, coba bagian atas. Oke, kita cek bagian atas ya. Oke, nggak ada bintik ya, aman, sip, mantap. Oke, segitu aja info dariku. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih sebelumnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.